Cerita horor dan mistis kerap muncul di kalangan sekolah dan kampus. Di antaranya, cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu di kampus UGM yang terletak di Yogyakarta. Pembahasan kita kali ini berfokus pada misteri kematian seorang mahasiswi UGM. Menurut cerita yang beredar, arwah mahasiswi ini selalu gentayangan di sekitaran kampus UGM. Cerita mengenai hantu di sekitar kampus UGM menjadi cerita urban legend tentang horor yang terkenal di kalangan mahasiswa kampus tersebut. Kampus UGM ini terkenal karena prestasinya. Namun, bagi beberapa mahasiswa, lingkungan kampus UGM ini dikenal dengan keangkerannya. Universitas Gadjah Mada atau yang lebih dikenal dengan UGM merupakan kampus yang besar dan megah. Bahkan di sebelah kampus tersebut terdapat hotel atau wisma. Kembali ke topik awal, yaitu dengan adanya sesosok arwah gentayangan yang selalu gentayangan di sekitar kampus UGM. Sosok arwah gentayangan ini dikenal dengan nama Mbak Yayu. Dan menurut cerita yang beredar, Mbak Yayu sering kali menampakkan dirinya di sekitaran kampus UGM dan cerita ini heboh pada era tahun 1970 dan mungkin hingga saat ini. Secara turun-menurun, cerita Mbah Yayu masih ramai diceritakan di kalangan kampus. Bahkan ada beberapa mahasiswa dari kampus tersebut yang sering melihat sosok hantu Mbak Yayu. Nama asli Mbak Yayu adalah Rahayu. Mbak Yayu ini adalah seorang mahasiswi di kampus UGM Fakultas Ekonomi. Mbak Yayu lebih dikenal dengan sosok yang rajin dan gemar membaca. Sosok Mbak Yayu ini mempunyai kepribadian yang sopan dan berparas wajah yang cantik. Secara kepribadian, Mbak Yayu ini adalah seorang yang pendiam, penyendiri, dan cerdas. Karena kepribadian tersebut, banyak orang yang suka dengan sosok Mbak Yayu. Bahkan ada beberapa dosen yang mengatakan bahwa Mbak Yayu ini merupakan sosok yang ambisius dalam menggapai prestasi. Seiring berjalannya waktu, Mbak Yayu jadi bergaul dengan banyak orang. Yang semula sosok pendiam dan penyendiri, Mbak Yayu menjadi lebih terbuka. Sampai akhirnya Mbak Yayu menjadi seorang aktivis. Akhirnya permasalahan itu tiba ketika Mbak Yayu sedang menyusun skripsi. Yang mana saat itu Mbak Yayu mengambil topik skripsi yang berat. Sehingga membuat Mbak Yayu kewalahan untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Saat itu, Mbak Yayu dan teman seangkatannya rajin datang ke perpustakaan. Sampai akhirnya perpustakaan tersebut sepi karena teman seangkatannya sudah lulus terlebih dahulu. Skripsinya ini berkali-kali ditolak oleh dosen, yang membuat Mbak Yayu merasa frustasi dan tertekan. Hingga akhirnya Mbak Yayu merasa depresi dan mengalami gangguan mental. Di satu sisi, ada beberapa dosen yang melontarkan kalimat yang mungkin sifatnya bercanda. Mahasiswa abadi. Ucap dosen tersebut. Mbak Yayu yang saat itu mendengar ucapan dari beberapa dosen tersebut merasa tertekan, sakit hati, hingga akhirnya putus asa. Saking putus asanya dengan beban yang dia hadapi, akhirnya Mbak Yayu memutuskan untuk bunuh diri. Dan pada saat itu Mbak Yayu mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 3 kampus UGM. Di saat Mbak Yayu melompat dari lantai 3, kepala Mbak Yayu langsung menghantam bangku yang terbuat dari semen yang berada tepat di bawahnya. Seketika Mbak Yayu langsung meninggal dunia. Setelah kejadian ini, arwah Mbak Yayu sering gentayangan di sekitar kampus, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada beberapa mahasiswa dari fakultas tersebut yang mengatakan bahwa sosok Mbak Yayu sering tertangkap kamera CCTV. Dan ada juga beberapa mahasiswa yang melihat sosok Mbak Yayu ketika mereka sedang mengerjakan tugas pada malam hari di kampus tersebut. Kisah ini diceritakan oleh seorang mahasiswa yang pada saat itu lupa absen. Karena takut dianggap tidak hadir atau tidak masuk, akhirnya mahasiswa tersebut kembali lagi ke kampus untuk melakukan absen sidik jari. Ketika dia sampai di Fakultas Ekonomi,
Tanpa dia sadari, di depan dia ada sosok wanita yang sedang memperhatikan dirinya. Ternyata sosok wanita ini adalah hantu Mbak Yayu. Setelah melakukan absen, mahasiswa tersebut langsung keluar dari gedung Fakultas Ekonomi. Hantu Mbak Yayu ini mulai mengikuti mahasiswa tersebut. Pada awalnya, mahasiswa itu tidak menyadari kalau ada sosok hantu yang mengikutinya. Tapi lama-kelamaan, mahasiswa ini merasa merinding. Dan secara perlahan, dia mulai merasakan ada yang aneh di belakangnya. Tiba-tiba, mahasiswa tersebut mendengar suara perempuan yang mengatakan, "Mas, boleh saya minta tolong?" Secara bersamaan, mahasiswa tersebut langsung menengok ke belakang dan menjawab, "Iya Mbak, boleh." Mahasiswa ini tidak merasa curiga dengan adanya sosok perempuan tersebut. Lalu perempuan ini mengatakan, "Mas, tolong antarkan saya ke ruang dosen." Si mahasiswa ini langsung mengiyakan perkataan perempuan itu dan langsung mengantarkan perempuan tersebut menuju ke ruang dosen. Yang ada di pikiran mahasiswa tersebut saat itu adalah dia melihat sosok perempuan yang sangat cantik. Hingga akhirnya dia lupa bahwa saat itu waktu sudah menunjukkan tengah malam. Saat mereka dalam perjalanan menuju ruang dosen, mahasiswa ini mulai berpikir, kok ada mahasiswi yang ingin ke ruang dosen padahal sudah malam. Karena penasaran, dia langsung bertanya kepada perempuan tersebut, "Mbak, mau ngapain malam-malam gini ke ruang dosen?" Lalu perempuan tersebut menjawab, "Saya mau bimbingan, Mas." Spontan mahasiswa ini langsung kaget mendengar jawaban perempuan tersebut. Posisi mereka berjalan saat itu si mahasiswa berada di depan dan sosok perempuan tersebut berada di belakang. Kemudian mahasiswa itu bertanya lagi, "Kok bimbingan tengah malam gini, Mbak? Memangnya masih ada dosen malam-malam gini?" Perempuan tersebut hanya diam dan tidak menjawab. Karena merasa aneh, mahasiswa tersebut langsung menoleh ke belakang dan merasa kaget karena sosok perempuan tersebut sudah tidak ada. Di saat itu juga akhirnya mahasiswa tersebut sadar bahwa yang dia antar selama ini adalah sosok hantu Mbak Yayu yang sering bergentayangan di sekitar kampus tersebut. Pada keesokan harinya, mahasiswa ini menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga kampus. Dan benar saja, pada saat itu, penjaga kampus melihat ada seorang mahasiswa yang sedang berjalan di koridor dan sedang berbicara sendiri. Sementara itu, yang diketahui oleh mahasiswa ini adalah malam itu dia sedang berbicara dengan sosok perempuan cantik. Dan akhirnya dia menyadari bahwa sosok perempuan cantik tersebut adalah arwahnya Mbak Yayu. Pada keesokan paginya, ketika mahasiswa tersebut dalam perjalanan menuju kampus, dia melihat di spion tengah ada sosok perempuan yang sedang duduk di belakang, sehingga membuat mahasiswa itu kaget dan mobil yang dia kendarai hilang kendali sampai menabrak gerbang utama kampus UGM dan akhirnya mahasiswa tersebut meninggal dunia. Ada mitos lain yang tersebar di kalangan mahasiswa UGM bahwa jangan pernah berfoto di depan gerbang utama yang ada tulisan Universitas Gadjah Mada. Karena mitos yang beredar, kalau ada yang berfoto di tempat tersebut akan lama lulusnya alias menjadi mahasiswa abadi. Banyak dipercaya penyebab hantu Mbak Yayu sering gentayangan di kampus tersebut karena Mbak Yayu masih menganggap dirinya sebagai mahasiswi UGM. Ada yang bilang sosok Mbak Yayu sering muncul di koridor lantai 3, tepatnya di ruangan U305 sampai U302. Penampakan sosoknya terlihat seperti mahasiswi yang berpenampilan di era tahun 1970-an. Cerita tentang sosok penampakan hantu Mbak Yayu ini tidak cukup sampai di situ saja. Ada beberapa mahasiswa yang mempunyai pengalaman perihal sosok arwah Mbak Yayu tersebut. Ada seorang mahasiswi dari Fakultas Ekonomi yang mana saat itu fakultas tersebut sama dengan almarhum Mbak Yayu ketika masih aktif menjadi mahasiswi di UGM. Cerita berawal ketika mahasiswi ini berangkat ke kampus dan pada siang hari, mahasiswi ini
tiba di kampus dengan tujuan untuk menemui dosen pembimbingnya, yang mana mahasiswi tersebut menunggu di ruang kelas tempat dia belajar sehari-hari. Tanpa dia sadari, sudah ada satu orang yang duduk di pojok kelas tersebut. Penampilan orang tersebut tidak selayaknya mahasiswa. Rambutnya panjang menutupi muka dan berpakaian lusuh. Mahasiswi ini mulai merasa aneh. Badannya sudah mulai merasa merinding. Betapa kagetnya ketika sosok ini menoleh ke arahnya. Digambarkan, paras wanita ini sangat cantik, namun pucat. Dan seketika sosok tersebut langsung hilang dengan tiba-tiba. Saking kagetnya, mahasiswi tersebut langsung pingsan dan kesurupan. Jeritan mahasiswi tersebut sampai terdengar hingga keluar kelas. Kabar yang beredar dari dampak kerasukan sosok Mbak Yayu ini dikarenakan mahasiswi tersebut sering melamun, gelisah, dan kehilangan semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Sampai saat ini, cerita ini masih diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan kampus UGM itu sendiri. Boleh percaya atau tidak, namun perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Sekian cerita kali ini, sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya.